Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menggenggam rahasia di langit dan di bumi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Saudaraku, di tanah Cirebon ada sebuah makam yang tak pernah sepi dari peziarah. Namun di balik doa-doa yang dipanjatkan di sana, tersimpan sesuatu yang tidak semua orang berani ketahui. Sebuah kisah tentang penjaga gaib makam, Syekh Siti Jenar. Makhluk yang bukan sekadar jin biasa, tapi penjaga ilmu hakikat yang dulu dikubur bersama jasad sang wali. Malam ini, dengarkan dengan hati tenang, karena yang akan kau dengar bukan sekadar legenda, melainkan rahasia yang menuntut keberanian untuk memahami maknanya. Inilah kisah tentang Raffi dan Ki Suryo, dua manusia yang tanpa sengaja membuka kembali segel lama dan membangunkan jin penjaga makam Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan cahaya dan kegelapan, yang memberi hidup dan mengambilnya kembali. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Namaku Raffi Ramadan, mahasiswa jurusan sejarah di salah satu universitas negeri di Cirebon. Malam itu aku melakukan sesuatu yang tak seharusnya kulakukan. Menziarahi makam Syekh Siti Jenar sendirian, tepat di tengah malam. Semua berawal dari rasa penasaran dan ambisi. Aku sedang menulis skripsi tentang ajaran tasawuf Jawa, abad ke-16, dan nama Syekh Siti Jenar selalu muncul di setiap literatur yang kubaca. Sosok yang penuh kontroversi, dicintai sekaligus dikutuk. Ajarannya tentang manunggaling Kawula Gusti dianggap sesat oleh sebagian ulama kala itu. Tapi bagiku di balik semua cerita itu pasti ada kebenaran yang tersembunyi. Maka aku datang malam itu, bukan sekadar untuk berdoa, tapi untuk mencari rasa. Mungkin jika aku berdiam di makamnya, aku bisa merasakan sedikit getaran spiritual yang pernah menyelimuti beliau. Udara di kawasan makam Sunyaragi terasa lembab. Dewi angin yang semula tenang tiba-tiba membawa aroma dupa yang samar. Dari kejauhan, kubah kecil di atas cungkup makam tampak berkilau diterpa cahaya bulan separuh. Di sekitarnya hanya ada pohon asam tua dan suara jangkrik yang seperti berhenti serempak setiap kali aku melangkah. Aku membuka sandal, melangkah pelan ke dalam area makam. Di sisi kanan tampak beberapa batu nisan tua. Sebagian sudah tak terbaca. Aku menunduk membaca Al-Fatihah dengan khusyuk. Tapi di tengah bacaan tiba-tiba terdengar sesuatu. La ilaha illallah. Suaranya lirih, seperti suara orang tua yang melantunkan zikir dari kejauhan. Tapi tidak ada siapapun di sana. Aku menoleh ke kiri, ke kanan kosong. Hanya angin yang bergerak lambat, menyentuh daun-daun. Aku mencoba mengabaikan dan melanjutkan doa. Tapi kali ini zikir itu terdengar lebih jelas dan seolah-olah berasal dari bawah tanah. Suaranya berat, dalam, dan bergetar. Aku menelan ludah. Langkahku terasa berat dan bulu kudukku berdiri sempurna. Mungkin suara dari penjaga makam? Gumamku pelan, mencoba menenangkan diri. Namun ketika aku berbalik hendak keluar, sosok itu muncul. Seorang lelaki tua mengenakan sarung lusuh, baju putih panjang dan peci hitam. Tatapannya tajam tapi wajahnya teduh. Ia menatapku tanpa suara. Assalamualaikum, Kay. Sapaku gugup, ia menjawab dengan pelan. Waalaikumsalam, nah. Apa yang kau cari malam-malam begini di tanah para wali? Saya, Raffi, mahasiswa sejarah. Saya sedang meneliti ajaran Syekh Siti Jenar. Saya hanya ingin berdoa, mungkin mendapatkan inspirasi. Orang tua itu tersenyum tipis. Inspirasi? Katanya lirih. Kadang yang kau sebut inspirasi bisa berubah jadi ujian kalau niatmu tak benar. Aku terdiam. Ucapannya aneh tapi mengandung makna dalam. Lalu ia memperkenalkan diri. Nama aku Ki Suryo, penjaga makam ini. Sudah 30 tahun aku di sini. Tapi baru kali ini ada anak muda datang sendirian di jam segini. Aku menunduk hormat. Maaf Ki, saya tak bermaksud lancang. Tak apa, jawabnya lembut lalu menatap ke arah pusara utama. Hanya saja, ada batas yang tak boleh dilanggar di tempat ini. Ia menunjuk ke arah pagar kayu rendah yang mengelilingi makam utama. Jangan pernah melewati batas itu kalau malam sudah melewati jam 12. Di balik pagar itu bukan lagi dunia manusia. Aku menelan ludah. Maksudnya Ki? Ia memandang jauh ke arah kubah makam yang dikelilingi kabut tipis.
Makam ini dijaga oleh makhluk yang dititipkan tugas. Bukan jin jahat, tapi bukan pula jin yang mudah menerima tamu. Dia menjaga ruh Syekh Siti Jenar agar tak diganggu, juga menjaga rahasia yang terkubur bersama beliau. Aku berusaha tersenyum sopan, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Apakah Ki Suryo pernah melihatnya? Ia menatapku tajam. Aku tak perlu melihat untuk tahu, nak. Kadang ketika seseorang terlalu dekat dengan hal yang gaib, maka gaib itu akan menatap balik. Ucapan itu membuat tengkukku dingin. Ki Suryo menepuk bauku perlahan. Sudahlah, pulanglah dulu malam ini. Kalau niatmu baik, datanglah siang hari. Di malam seperti ini, batas dunia mudah terbuka. Tak semua yang datang akan kembali dengan diri yang sama. Aku mengangguk cepat. Baik, Ki. Ki Suryo berjalan mendahuluiku, menuntun ke arah pintu pagar. Tapi saat aku menengok sekali lagi ke arah pusara, aku melihat sesuatu. Bayangan tinggi berjubah gelap berdiri di balik nisan, menghadap ke arah kami. Matanya memancarkan cahaya merah samar, dan dalam sekejap, kabut di sekeliling pusara berputar seperti disedot ke satu titik. Aku tertegun. Ki Suryo itu... Belum sempat aku menunjuk, bayangan itu lenyap. Ki Suryo berdiri tenang, wajahnya tak berubah. Hanya mereka yang dipanggil yang bisa melihat, katanya lirih. Dan jika engkau sudah dipanggil, maka engkau harus siap menerima akibatnya. Kami keluar dari area makam dalam diam. Di belakang kami, suara zikir lirih kembali terdengar. Tapi kali ini lebih jelas, dan seolah menyebut satu nama. Raffi, aku berhenti sejenak. Ki Suryo menatapku tajam. Jangan dengarkan. Tapi suara itu terus berbisik lembut dari arah pusara, memanggil seperti suara seorang guru pada muridnya yang hilang arah. Aku berjalan cepat meninggalkan makam, tapi dalam hati aku tahu, aku akan kembali, karena bisikan itu bukan sekadar suara. Itu adalah panggilan, dan aku merasa Syekh Siti Jenar ingin aku menemukan sesuatu yang belum diungkap manusia. Sejak malam itu, pikiranku tak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar bisikan samar menyebut namaku. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti panggilan. Aku mencoba menenangkan diri dengan salat dan zikir, tapi entah kenapa, justru setiap kali aku menyebut nama Allah, bisikan itu makin kuat. Hari ketiga setelah kejadian di makam, aku kembali menemui Ki Suryo di rumah kecilnya di tepi kompleks pemakaman. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu dengan aroma kayu kemenyan yang menyengat. Ki Suryo sedang duduk di teras, menumbuk biji kopi dengan alu kayu. Assalamualaikum Ki, sapaku sopan. Waalaikumsalam Nak Raffi, jadi kau datang lagi? Ucapnya tanpa menoleh. Padahal aku pikir malam itu sudah cukup membuatmu jera. Aku tersenyum kikuk. Saya belum puas Ki, masih banyak hal yang belum saya pahami. Tentang makam itu, dan tentang makhluk yang Ki sebut penjaga. Ki Suryo menatapku lekat-lekat, lalu menarik napas panjang. Kau masih muda, kadang semangat mencari kebenaran, justru bisa menjerumuskan pada kegelapan. Ia berhenti sebentar, lalu menatap ke langit-langit. Tapi baiklah, kalau kau ingin tahu, dengarkan baik-baik. Ia meletakkan alu di tanah, kemudian duduk bersila. Suaranya berubah berat dan dalam. Makam Syekh Siti Jenar bukan makam biasa. Di sana bukan hanya jasad, tapi juga ilmu yang dikubur bersama beliau. Ilmu yang tak bisa dipahami logika. Ilmu yang bersumber dari hakikat diri. Saat beliau dieksekusi oleh para wali, bukan hanya tubuh yang binasa, tapi juga terbuka celah antara dunia manusia dan alam ruhani. Aku terdiam, menyimak setiap katanya. Sejak saat itu, lanjutnya, makam itu dijaga oleh sosok gaib yang disebut penjaga ilmu hakikat. Ia bukan jin kafir, tapi makhluk yang lahir dari doa terakhir Syekh Siti Jenar sendiri. Ia hidup di antara dua alam. Wujudnya bisa berubah, tapi matanya selalu merah, sebagai tanda darah yang menetes pada hari eksekusi. Aku bergidik. Jadi malam itu yang saya lihat benar-benar dia? Ki Suryo mengangguk pelan. Kau sudah melihat apa yang seharusnya tak dilihat manusia biasa. Itu berarti kau sudah dipanggil oleh penjaga. Aku menelan ludah. Kenapa saya Ki? Saya cuma ingin meneliti sejarah. Karena hatimu memanggil, jawabnya.
Banyak orang datang ke makam itu, tapi hanya sedikit yang datang dengan hati terbuka. Kau datang dengan rasa penasaran yang bercampur keyakinan. Dan itu, Nak, bisa jadi jembatan. Jembatan antara ilmu dan ujian. Hening sesaat. Hanya suara ayam hutan di kejauhan yang terdengar. Ki Suryo kemudian berdiri dan menatap ke arah makam yang terhalang pepohonan. Aku sudah melihat banyak anak muda seperti kau. Ada yang kembali dengan hati tercerahkan, tapi ada juga yang tak kembali sebagai manusia seutuhnya. Aku memandang wajah Ki Suryo yang kini terlihat lebih tua dari sebelumnya. Ada sesuatu di sorot matanya, campuran iba dan peringatan. "Ki," kataku dengan suara bergetar. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Datanglah lagi ke makam itu. Tapi jangan malam Jumat ini. Datanglah malam berikutnya saat bulan tepat di tengah langit. Sebelum masuk berwudu, bawa 1 botol air dari sumur pesantren Cakrabuana. Jangan bawa kemenyan, jangan bawa bunga. Datang dengan hati kosong. Bila kau dipanggil lagi, jangan menjawab. Bila kau melihat cahaya, jangan mendekat. Bila mendengar suara memanggil namamu 3 kali, barulah ucapkan la ilaha illallah sekuat hatimu. Aku mencatat setiap kata di dalam hati, tapi ada yang janggal. Ki Suryo tidak ikut menemani saya. Ia tersenyum getir. Tugasku hanya menjaga gerbang, bukan menuntun orang yang ingin melewati batasnya. Aku termenung lama. Di wajah Ki Suryo tampak ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan keluar membawa sebuah benda kecil, potongan kayu hitam seukuran ibu jari, diikat dengan benang putih. "Ambil ini," katanya. "Kayu ini dari cungkup lama yang sudah roboh. Simpan di saku bajumu. Kalau kau merasa tubuhmu berat atau pandanganmu kabur, genggam erat kayu ini. Itu tanda penjaga mulai mendekat." Aku menerima benda itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Ki." Ia menatapku tajam sekali lagi. "Raffi, ingat kata-kataku. Kadang manusia terlalu berani mendekati rahasia yang bukan miliknya. Ilmu sejati tak bisa dicuri, hanya bisa diberikan jika kau dianggap layak." Aku mengangguk, meski dada terasa sesak. Sore itu aku pamit pulang. Tapi sebelum langkahku jauh, aku mendengar suara Ki Suryo dari dalam rumahnya. "Kalau kau mendengar bisikan itu lagi malam ini, jangan takut. Itu hanya cara penjaga memastikan kau benar-benar siap." Malamnya, di kamar kos, aku mencoba menulis hasil wawancara dengan Ki Suryo. Tapi setiap kali aku menulis kata penjaga, lampu di kamarku meredup. Udara jadi dingin, dan di layar laptop, huruf-huruf mulai muncul sendiri, menyusun kalimat asing dalam bahasa Jawa kuno. "Sapa nyawang rahasia tan wuruh, bakal ilang roh lan ruhane. Barang siapa melihat rahasia tanpa pemahaman, akan hilang ruh dan jiwanya." Tanganku gemetar. Kayu hitam pemberian Ki Suryo di saku terasa bergetar pelan, hangat seperti hidup. Dan di kejauhan samar-samar terdengar zikir yang sama seperti di makam itu, seolah menjawab rasa takutku. La ilaha illallah. Aku tahu malam berikutnya akan menjadi malam penentu. Dan apapun yang menunggu di balik pagar makam itu, kini sudah mulai memperhatikanku. Tepat malam Jumat berikutnya, seperti pesan Ki Suryo, aku kembali ke makam Syekh Siti Jenar. Langit mendung, tapi tak hujan. Bulan bulat sempurna menggantung di tengah langit, memantulkan cahaya pucat di atas nisan-nisan tua. Udara terasa berat, seolah setiap hembusan angin membawa doa yang belum selesai. Aku berwudu lebih dulu di sumur tua dekat pesantren Cakrabuana. Airnya dingin menusuk tulang, tapi entah kenapa menenangkan. Di tanganku tergenggam botol kecil berisi air sumur itu. Dan di saku kiriku terselip kayu hitam pemberian Ki Suryo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melangkah masuk ke area makam dengan langkah perlahan. Tak ada orang lain di sana, hanya suara serangga dan desir dedaunan. Lilin kecil yang kutaruh di tanah menyala redup, membentuk bayangan panjang tubuhku di antara batu-batu nisan. Aku berdiri di depan pusara utama. Kubahnya tampak lebih tinggi malam ini.
seolah menatapku dari balik kabut. Aroma dupa masih sama, tajam dan menusuk meski aku tak menyalakan apapun. Kuletakkan botol air di dekat batu nisan. Lalu dengan hati-hati aku mulai membaca doa. Al-Fatihah. Untuk Syekh Siti Jenar. Tapi baru sampai ayat ketiga, angin berhenti. Benar-benar berhenti. Daun-daun tak bergerak, suara jangkrik lenyap. Bahkan napasku sendiri terdengar terlalu keras. Di dalam kesunyian itu muncul suara lirih dari bawah tanah. Raffi, aku membeku. Itu suara yang sama seperti sebelumnya. Tapi kini lebih jelas, lebih dalam. Seperti seseorang yang berbicara dari balik bumi. Raffi, ngapa kowe bali maneh? Raffi, kenapa kau kembali lagi? Suara itu serak namun tenang. Aku menatap sekeliling tapi tak ada siapapun. Pusara di hadapanku tampak bergetar halus. Lalu tanahnya seperti mengembang sedikit. Bukan retak tapi berdenyut. Seperti napas makhluk hidup. Aku mundur setapak. Siapa di sana? Suaraku bergetar. Tak ada jawaban. Hanya bisikan lembut. Ilmu sejati ora kanggo sing ora ngerti rasa. Ilmu sejati bukan untuk mereka yang tak paham rasa. Dadaku sesak. Ku ingin lari tetapi kakiku seolah ditahan sesuatu. Dari dalam tanah muncul hawa panas yang menjalar ke tubuhku. Kayu hitam di saku mulai bergetar pelan. Aku teringat pesan Ki Suryo. Jika tubuhmu berat dan pandangan kabur, genggam kayu itu. Aku meraih kayu itu, menggenggamnya erat sambil menahan gemetar. Seketika, dari arah pusara muncul kabut pekat berwarna abu-abu. Di dalam kabut itu samar kulihat bayangan seseorang berlutut di depan makam. Berjubah putih lusuh, wajahnya tertutup kain, seolah sedang berdoa. Aku menahan napas. Apakah itu engkau, Syekh Siti Jenar? Sosok itu tidak menjawab, tapi di sekitarnya muncul cahaya merah kecil, seperti bara api yang berterbangan pelan. Cahaya itu berputar mengelilinginya, lalu menyatu menjadi satu garis melingkar, membentuk lingkaran cahaya di tanah. Dari dalam lingkaran itu muncul suara berat yang menggema. Aku ora Siti Jenar. Aku penjaganya. Aku bukan Siti Jenar. Ku penjaganya. Suara itu membuat tubuhku lemas. Ku mundur 2 langkah. Tapi tanah di belakangku lembek seperti lumpur yang menarik kaki. Aku terjatuh, berusaha bangkit, namun pandanganku mulai kabur. Ki Suryo, teriakku, tapi hanya gema suaraku yang menjawab. Bayangan berjubah putih itu perlahan memudar, berganti dengan sosok lain. Lebih tinggi, lebih gelap. Tubuhnya seperti asap padat, tapi matanya menyala merah menyilaukan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Dari dalam kabut terdengar zikir berat yang tak manusiawi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ku pemain menggigil. Suara itu bukan sekadar zikir, tapi getaran yang menekan batinku. Tiba-tiba di antara suara itu muncul kalimat lain. Kau ingin tahu ilmu hakikat, Raffi? Maka rasakan dulu kematian. Angin berhembus keras. Lilin padam. Aku merasakan tangan dingin menyentuh pundakku dari belakang. Saat ku toleh, tak ada siapapun. Hanya udara yang berputar seperti pusaran kecil. Tanah di depan pusara merekah sedikit, dan cahaya merah keluar darinya. Di tengah cahaya itu, muncul huruf-huruf melayang, membentuk kalimat dalam bahasa Arab kuno yang tak kukenal. Tapi anehnya, pikiranku bisa membacanya. Barang siapa mencari rahasia tanpa izin, maka rahasia itu akan mencari jiwanya. Dadaku berdebar. Aku berusaha berdiri namun lututku lemas. Ku begitu ria menyebut asma Allah berkali-kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seketika, suara-suara itu berhenti. Kabut menipis. Di angin kembali berembus. Tapi dari arah pusara, samar terdengar tawa lirih. Tawa panjang, berat, dan bergetar. Aku berlari keluar dari area makam tanpa menoleh ke belakang. Nafasku tersengal, peluh bercucuran. Begitu sampai di depan rumah Ki Suryo, tubuhku hampir rubuh. Pintu terbuka dan Ki Suryo berdiri di sana dengan wajah tegang. Kau melewati batas, Raffi, katanya dingin. Dan kini batas itu sudah terbuka, aku tak mampu menjawab. Di belakangku, dari arah makam, terdengar suara zikir kembali bergema. Lebih keras, lebih cepat. Seperti ribuan suara membaca satu kalimat yang sama. La ilaha illallah. Ki Suryo menatap ke arah makam dengan mata berkaca-kaca. Dia sudah bangkit, gumamnya lirih. Penjaga itu sudah bangkit. Sejak malam itu hidupku berubah. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar lantunan zikir yang sama.
La ilaha illallah. Berat dalam, seperti datang dari dasar bumi. Kadang terdengar lirih di telinga, kadang menggema di dalam hati. Aku tahu itu bukan halusinasi. Itu panggilan. Setelah peristiwa di makam, Ki Suryo memintaku beristirahat dan tidak kembali ke sana untuk sementara. Tapi semakin ia melarang, semakin kuat keinginanku untuk tahu. Ada sesuatu di balik semua ini. Sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Hari berikutnya aku pergi ke perpustakaan tua di pesantren Cakrabuana. Di tempat itu tersimpan naskah-naskah peninggalan para wali dan ulama masa lalu. Suasananya sunyi, hanya terdengar suara halaman naskah yang bersentuhan dengan waktu. Seorang penjaga perpustakaan tua menatapku dari balik meja kayu. "Mencari apa, nah?" tanyanya ramah. "Saya ingin membaca manuskrip tentang ajaran Syekh Siti Jenar, Pak. Mungkin ada catatan lama yang belum banyak diteliti." Wajah penjaga itu berubah sedikit tegang. "Hati-hati dengan apa yang kau cari. Tak semua ilmu boleh dibaca dengan mata dunia." Aku mengangguk sopan. "Saya mengerti." Ia berjalan ke ruang belakang, lalu kembali membawa satu gulungan naskah tua berdebu, terikat tali rotan. Ini disimpan di rak paling bawah. Jarang ada yang berani membukanya. Katanya ini salinan catatan murid terakhir Siti Jenar sebelum eksekusi. Aku menerima naskah itu dengan tangan gemetar. Roma kertas tua bercampur dupa menguar kuat. Saat kubuka perlahan, tulisan Arab pegon memenuhi halaman pertama, tapi sebagian telah memudar. Di bagian tengah ada satu kalimat yang masih sangat jelas tertulis. "Ilmu sejati bukan untuk dihafal, tapi untuk dirasakan dengan lenyapnya diri." Aku menatap kalimat itu lama, seolah ada getaran aneh yang menjalar dari tulisan ke ujung jari. Aku terus membaca. Di halaman berikutnya tertulis penjelasan tentang Manunggaling Kawula Gusti, ajaran tentang penyatuan antara makhluk dan Sang Pencipta, bahwa Tuhan bukan di luar, tapi di dalam setiap denyut kehidupan. Namun di bagian akhir naskah, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Tulisan dengan tinta merah tua seperti darah kering bertuliskan, "Sebelum ruhnya diambil, Syekh Siti Jenar memanggil penjaga dari dunia jin yang bernama Al-Muwahhid. Jadi dituduh menjaga rahasia ilmu hakikat agar tidak dicuri oleh manusia yang belum sempurna. Siapapun yang mencari tanpa izin, maka akan diikuti dan diuji dengan bayangan dirinya sendiri." Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Nama itu, Al-Muwahhid, bergema di kepalaku. Rasanya seperti pernah ku dengar sebelumnya, tapi di mana? Saat aku menutup naskah itu, aku menyadari sesuatu. Di ujung jari telunjukku, ada bercak merah kecil seperti darah. Padahal aku tak terluka. Bercak itu membentuk garis melingkar, persis seperti lingkaran cahaya yang kulihat di makam. Aku buru-buru menutup naskah itu dan mengembalikannya ke penjaga. "Terima kasih, Pak," kataku tergesa. Penjaga itu menatapku lama. "Nah, kalau kau sudah membaca naskah itu, sebaiknya malam ini jangan sendirian. Kadang yang tertulis bisa memanggil yang tak tertulis." Aku hanya tersenyum gugup dan pergi. Tapi dalam perjalanan pulang, aku mulai merasa diikuti. Bayangan di belakangku bergerak tak sesuai arah tubuhku. Setiap kali aku berhenti, bayangan itu tetap berjalan 2 langkah ke depan, lalu hilang. Sampai di rumah kos, aku tak berani mematikan lampu. Di meja, naskah itu masih terbayang di kepala. Ku membuka laptop berniat menuliskan hasil penemuanku. Tapi begitu jari menyentuh keyboard, layar laptop tiba-tiba berkedip. Dan muncul satu kalimat dengan huruf merah di tengah layar. Al-Muwahhid Wustangi. Al-Muwahhid telah bangkit. Jantungku berdegup kencang. Ku mencabut kabel listrik, tapi layar laptop masih menyala. Dari speaker terdengar suara lirih. "Ilmu sejati, Raffi, harus ditebus dengan rasa sakit." Aku terpaku. Suara itu sama dengan bisikan yang dulu ku dengar dari dalam pusara. Seketika ruangan jadi dingin. Lampu kamar berkedip. Dari cermin di sudut kamar, bayanganku tersenyum. Padahal aku tidak. Aku melangkah mundur, menggenggam kayu hitam pemberian Ki Suryo. Tapi bayangan di cermin tetap menatapku dengan mata menyala merah. Bibirnya bergerak perlahan, mengucap kalimat yang sama seperti di naskah. "Manunggaling Kawula Gusti." Aku berteriak dan melempar kayu itu ke arah cermin. Seketika bayangan itu menghilang, cermin retak dan kamar kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu tapi akhirnya kuangkat. Suara di seberang lirih dan berat.
Raffi, ini Ki Suryo, jangan panik. Aku tahu apa yang terjadi. Kau sudah membuka naskah yang seharusnya tidak kau baca. Itu bukan naskah sejarah, itu segel. Dan sekarang segel itu telah terbuka. Aku terdiam, napasku tersengal. Apa maksudnya, Ki? Penjaga itu sekarang tahu siapa dirimu. Dan kalau kau mendengar suara yang memanggil namamu 3 kali malam ini, jangan jawab. Pemusni yang terjadi jangan jawab. Panggilan terputus, aku memandang jendela. Di luar, bulan tertutup awan. Lalu dari kejauhan samar terdengar suara memanggil lirih. Raffi. Sunyi, Raffi. Dadaku sesak, tubuh gemetar. Dan ketika panggilan ketiga terdengar, begitu dekat seolah dari belakang telingaku sendiri, aku hanya bisa memejamkan mata dan berbisik pelan. La ilaha illallah. Sejak malam panggilan itu aku tak bisa tidur tenang. Di dalam kepalaku masih terngiang suara berat yang memanggil namaku, bercampur dengan gema zikir yang tak berhenti, bahkan di tengah keheningan subuh. Aku merasa seperti ada 2 dunia yang mulai menembus batas, dunia nyata dan dunia di baliknya. Pagi itu aku memutuskan menemui Ki Suryo di rumahnya, di pinggiran desa Lemahabang. Rumah kayu tua itu dikelilingi pepohonan rindang, dengan aroma kemenyan samar tercium dari dalam. Ki Suryo sudah menungguku di serambi, duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya terpejam, tangannya memegang tasbih hitam panjang. Duduklah, Raffi, katanya lirih tanpa membuka mata. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Kau sudah menyingkap tabir yang selama ini dikunci oleh tanah itu sendiri. Aku menelan ludah. Apa maksudnya, Ki? Apa benar yang kulihat bukan hanya mimpi? Ki Suryo membuka mata perlahan, menatapku dalam. Kau bukan bermimpi. Kau sedang dipanggil oleh arwah yang masih menjaga ilmu Syekh Siti Jenar. Dan kau telah membuka jalur darah antara dunia manusia dan dunia mereka. Aku terdiam, tubuhku terasa ringan, tapi hati berat. Ki Suryo lalu mengambil segenggam tanah dari dalam kendi di sampingnya, menaburkannya ke atas kain putih. Kau tahu, Raffi, darah yang tumpah dari tubuh wali Allah tidak pernah benar-benar hilang. Tanah menyerapnya, tapi ruhnya tetap hidup dalam bentuk penjaga. Jin itu, Al-Muwahhid, bukan sembarang makhluk. Ia saksi dari hari eksekusi Siti Jenar sendiri. Aku menatap Ki Suryo tak percaya. Jadi jin itu dulu hidup bersama para wali? Ki Suryo menggeleng pelan. Tidak, ia bukan teman para wali. Ia adalah makhluk yang ditundukkan oleh doa Siti Jenar sebelum ajalnya. Ketika para wali lain mengeluarkan putusan mati, Siti Jenar tersenyum. Ia menunduk menyentuh tanah dan berbisik, "Jika kebenaranku ditolak manusia, biarlah bumi menjaganya." Maka dari bisikan itulah tanah retak dan lahirlah Al-Muwahhid, penjaga ilmu hakikat. Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Ki Suryo melanjutkan, "Malam ini kau akan melihat apa yang dulu terjadi. Tapi ingat, jangan panik, jangan bicara, dan jangan berusaha menafsirkan. Apa yang kau lihat bukan sejarah, melainkan peringatan." Malam itu aku mengikuti Ki Suryo ke makam Syekh Siti Jenar. Kami berjalan tanpa suara, hanya diterangi sinar bulan yang temaram. Di dekat pusara utama, Ki Suryo menancapkan tongkatnya dan membaca doa dalam bahasa Arab kuno. Angin berhembus pelan, lalu tiba-tiba hening total. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir daun. Tiba-tiba tanah di depan makam bergetar halus. Dari dalam bumi muncul cahaya merah samar, membentuk pusaran seperti api yang tidak membakar. Aku terpaku. Ki Suryo memejamkan mata, dan seketika udara di sekitar kami berubah berat. Seperti ada lapisan lain yang terbuka, aku melihat kilasan cepat kabur tapi nyata. Sebuah halaman kerajaan tua, ratusan orang berkumpul. Di tengahnya, seorang lelaki berjubah putih berdiri tenang. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya menyala dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di hadapannya berdiri para wali dengan wajah sedih, sementara Algojo menghunus pedang. Aku tidak mati, suara lelaki itu terdengar lembut. Aku hanya kembali kepada yang aku cari.
Saat pedang itu menebas lehernya, darah yang muncrat ke tanah tak berwarna merah, melainkan hitam pekat bercahaya seperti tinta. Tanah bergetar, dan dari darah itu muncul bayangan besar berselubung asap. Sosok tanpa wajah dengan mata merah menyala. Aku menjerit tertahan. Sosok itu menatap ke arahku, padahal aku tahu aku hanya penonton masa lalu. Ia mengangkat tangan, menunjukku lalu bergema suara dalam kepalaku. Engkau yang membuka segel, engkau pewaris darah tanah wali. Aku berusaha menutup telinga, tapi suaranya tidak berasal dari udara, melainkan dari dalam pikiranku sendiri. Lalu semuanya gelap. Aku tersadar dalam keadaan terbaring di tanah makam. Nafasku berat, tubuhku dingin, dan di sampingku Ki Suryo masih duduk dengan mata terpejam. Ketika ia membuka mata, ia tampak pucat. "Kau melihatnya, kan?" tanyanya pelan. Ki semengangguk lemah. Aku melihat darahnya berubah jadi cahaya. Aku melihat makhluk itu, Ki. Ia memanggilku. Ki Suryo menatap langit, lalu berkata lirih, "Itu bukan panggilan biasa. Ia melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang dulu juga dimiliki oleh murid terakhir Siti Jenar. Mungkin garis itu telah sampai padamu." Aku tercekat. Garis apa maksudnya? Garis penjaga ilmu. Tapi kalau kau tak kuat menanggungnya, kau bisa gila, Raffi. Sebab ilmu itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk ditanggung. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Dalam keheningan itu, angin malam berhembus pelan. Di atas pusara, cahaya kecil muncul seolah bintang jatuh, lalu padam perlahan. Tapi dari dalam tanah, samar-samar terdengar lagi suara yang sama. Ilmu sejati bukan untuk dicuri, tapi untuk disadari. Dengan lenyapnya diri, aku memejamkan mata, menahan gemetar. Aku tahu malam itu bukan akhir dari semuanya. Itu baru permulaan. Permulaan dari sebuah janji lama yang mulai hidup kembali. Setelah malam menyaksikan sumpah darah itu, aku berjanji tidak akan kembali ke makam Syekh Siti Jenar tanpa izin Ki Suryo. Tapi janji itu tak bertahan lama. Ada dorongan aneh dalam diriku. Rasa haus yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu di dalam tanah makam itu yang terus memanggilku. Setiap malam, ku bermimpi berjalan di lorong panjang penuh nisan tua. Dan di ujung lorong selalu ada cahaya merah berdenyut seperti jantung yang hidup. Dari dalam cahaya itu terdengar suara lembut namun tegas. "Datanglah kembali, agar kau tahu siapa dirimu sebenarnya." Aku terbangun dengan keringat dingin. Tubuh gemetar dan di dada terasa panas seperti bara. Di sisi tempat tidurku, kayu hitam pemberian Ki Suryo perlahan berubah warna. Dari coklat tua menjadi kehitaman, seolah menyerap sesuatu dari udara. Aku tak tahan lagi. Malam itu tanpa memberitahu siapapun, aku kembali ke makam. Angin malam terasa berat, langit seperti ditelan kabut. Lampu-lampu jalan mati satu persatu saat aku lewat, hingga hanya sinar bulan yang memanduku. Sesampainya di depan pagar makam, langkahku terhenti. Aku teringat peringatan Ki Suryo. Jangan sekalipun melewati pagar itu di malam hari, Raffi, karena di dalamnya bukan hanya ruh wali yang bersemayam, tapi juga penjaganya yang tak mengenal batas dunia. Tapi sesuatu di dalam diriku menertawakan ketakutan itu. Aku bukan orang jahat, batinku. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Tanpa sadar kakiku melangkah melewati pagar. Begitu telapak kakiku menyentuh tanah dalam area larangan itu, udara berubah dingin menggigit. Angin berhenti. Semua suara lenyap. Hanya ada detak jantungku dan desiran lembut seperti bisikan yang keluar dari tanah. "Selamat datang, pewaris darah tanah wali." Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Tapi tiba-tiba di atas nisan utama muncul cahaya merah berbentuk pusaran. Dari dalamnya keluar bayangan besar, tinggi. Tubuhnya seperti asap tebal. Dan wajahnya gelap dengan dua mata menyala seperti bara api. "Engkau, yang bernama Raffi," suaranya bergema dari segala arah. "Engkau telah membuka segel yang tertutup ratusan tahun." Aku melangkah mundur. "Siapa kau?" "Aku Al-Muwahhid," jawabnya dengan suara berlapis. "Penjaga ilmu hakikat. Syekhku telah tiada, tapi ajarannya masih terkurung di antara dunia. Dan kau datang untuk membangunkannya." Aku menggeleng keras. "Aku hanya ingin tahu kebenaran sejarah." Bayangan itu tertawa pelan.
Kebenaran tidak dicari dengan pikiran. Ia dicari dengan kehilangan dirimu sendiri. Tiba-tiba tanah di bawah kakiku bergetar. Nisan-nisan di sekitarku bergeser perlahan seperti hidup. Dari celah tanah keluar asap hitam yang berputar mengelilingiku. Aku mencoba lari, tapi langkahku berat seolah tanah menahanku. Dalam kabut itu muncul bayangan orang-orang berpakaian putih. Wajah mereka tak jelas. Mereka menunduk dan bersuara lirih. Barang siapa mencari tanpa bimbingan, maka dia akan menjadi bagian dari yang dicari. Ku berteriak minta tolong, tapi suaraku lenyap ditelan angin. Lalu mataku mulai melihat sesuatu. Kilasan wajah Syekh Siti Jenar, lalu Ki Suryo, lalu diriku sendiri. Namun aneh, dalam penglihatan itu, wajahku berubah menjadi sosok berjubah hitam dengan mata merah yang sama. Seperti jin penjaga itu. Tidak, bisikku menatap bayangan itu. Al-Muwahhid mendekat, suaranya seperti bergetar di dalam tulangku. Engkau telah menyentuh tanah sumpah. Sekarang sebagian dirimu adalah aku. Aku merasakan panas luar biasa menjalar di dadaku. Kulitku terasa terbakar dari dalam. Dan di telapak tanganku muncul tanda merah berbentuk lingkaran, persis seperti simbol yang kulihat di naskah kuno. Saat aku hendak pingsan, tiba-tiba terdengar suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya putih menyilaukan mata. Dari luar pagar muncul Ki Suryo, membawa tongkat kayu dan membacakan ayat kursi dengan suara lantang. Asap hitam itu berteriak melengking, seperti tersayat sesuatu. Aku sudah melarangmu, Raffi. Teriak Ki Suryo sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Kau sudah melanggar batas antara dunia. Aku tak sanggup menjawab. Tubuhku ambruk. Di sela-sela kabut, Al-Muwahhid menatapku sebelum lenyap ke dalam tanah. Suaranya meninggalkan pesan terakhir. Kau tak bisa kembali menjadi manusia biasa. Ku akan menunggumu di dalam dirimu sendiri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah Ki Suryo. Tubuhku demam tinggi, dan di dadaku terasa berat. Ki Suryo duduk di sampingku, matanya sayu. Kau telah membuka jalur roh antara dirimu dan penjaga makam itu, katanya pelan. Belum sepenuhnya masuk, tapi juga belum pergi. Sekarang hanya waktu yang bisa menentukan apakah kau akan menjadi penerus penjaga atau korban berikutnya. Aku menatapnya dengan mata nanar. Apa yang harus aku lakukan, Ki? Ki Suryo menghela napas panjang. Kau harus menebus pelanggaranmu di tempat asal sumpah itu dibuat. Di sana, di bawah tanah merah, tersimpan darah yang dulu menjadi saksi. Jika kau berani, kita akan turun ke sana. Tapi ingat, sekali saja kau ragu, kau akan lenyap bersama mereka. Aku terdiam. Di luar jendela, angin malam kembali berembus. Tapi kali ini aku tahu, angin itu membawa sesuatu bersamaku. Suara samar dari kejauhan yang berbisik lembut, namun menusuk hati. Raffi, ku belum selesai denganmu. Tumalak itu dari Cirebon terasa berat dan lembab. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dupa dari kejauhan. Aku duduk di beranda rumah Ki Suryo. Tubuh masih lemah akibat kejadian malam sebelumnya. Tapi di dadaku, tanda merah itu semakin jelas. Berdenyut seperti nadi hidup. Ki Suryo memandangku tajam. Raffi, katanya pelan tapi tegas, malam ini kita harus turun ke bawah makam. Kalau tidak, jin itu akan menuntut jiwamu. Ia sudah menempel, dan hanya bisa diputus lewat jalan yang sama saat segel itu kau buka. Aku menelan ludah. Apa kita akan melawan dia, Ki? Ki Suryo menggeleng pelan. Bukan melawan, kita akan memulangkan dia. Setelah berwudu dan menyiapkan diri, Ki Suryo mengikat kain putih di kepalanya. Di tangannya ia membawa tongkat kayu tua yang dulu menahan kekuatan jin malam itu. Di ujung tongkatnya terikat benang merah dan daun bidara kering. Kami berjalan menuju makam Syekh Siti Jenar saat malam mulai menurun. Langit gelap, awan tebal menggantung rendah. Di sepanjang jalan, suara jangkrik tiba-tiba menghilang, digantikan bisikan halus dari segala arah, seolah ribuan lidah berbicara tanpa suara. Saat sampai di depan pagar makam, Ki Suryo berhenti. Ia menatapku lekat-lekat. Mulai dari sini, jangan bicara kecuali aku perintahkan. Setiap kata bisa jadi panggilan bagi yang tak terlihat. Aku mengangguk. Kami melangkah perlahan melewati pagar batu. Udara di dalam makam terasa jauh lebih dingin, seperti berada di ruang tanpa udara. Ki Suryo mulai melantunkan ayat kursi, diikuti surah Al-Jin dengan suara bergetar. Tiba-tiba tanah di depan nisan utama berguncang. Batu nisan bergeser,
dan muncul retakan berbentuk lingkaran. Dari dalamnya keluar cahaya merah samar. Lalu lubang itu terbuka membentuk terowongan sempit menurun ke bawah. "Masuk," ujar Ki Suryo. "Ini jalur lama, tempat di mana darah para penjaga pernah diteteskan." Kami menuruni tangga batu yang lembab, dindingnya berlumut, dan setiap langkah menimbulkan gema panjang. Di bawah sana terdengar gemuruh seperti napas berat yang keluar dari perut bumi. Begitu sampai di dasar, kami tiba di ruang batu berbentuk bundar. Di tengahnya ada lingkaran tanah merah, dikelilingi lilin tua yang padam. Di atas lingkaran itu berdiri sosok besar berjubah hitam, Al-Muwahhid. Jin penjaga makam, matanya merah menyala, suaranya bergema seolah dari ribuan mulut. "Kau datang lagi, manusia." Jwaria Waskausi menjadi bagian dari sumpah lama. Ki Suryo melangkah ke depan, menancapkan tongkatnya di tanah. "Wahai makhluk Allah, aku Ki Suryo, murid penjaga lama yang dulu mengikat sumpah antara dunia dan tanah wali. Ku datang untuk menuntunmu kembali ke tempat asalmu." Jin itu tertawa bergemuruh. "Tidak ada yang bisa menuntunku, manusia. Aku terikat bukan karena dosa, tapi karena janji. Janji untuk menjaga ilmu hakikat agar tak disalahgunakan. Tapi anak muda ini, ia menatapku tajam. Telah membangunkan bagian ilmu yang pernah dikubur bersama tubuh syekhku. Kini ia bagian dariku." Ki Suryo menoleh padaku. "Afi, jangan biarkan dia bicara di dalam pikiranmu. Baca la ilaha illallah dalam hati." Ku mengikuti perintahnya, tapi setiap kali aku mengucapkan kalimat itu, dada terasa makin berat, seolah ada yang menekan dari dalam. Suara jin itu masuk ke pikiranku. "Kau bisa melawan tapi kau tak akan bebas. Kau sudah punya darahku, ku dan kau satu nafas." Aku berlutut menahan rasa nyeri luar biasa. Tanda merah di dadaku mulai bersinar. Dari tanah di bawah lingkaran itu muncul tangan-tangan hitam yang berusaha menarikku ke dalam. Ki Suryo segera membaca surah Al-Hasyr, ayat terakhir dengan suara lantang, lalu menaburkan garam dan tanah makam wali lain di sekeliling lingkaran. Cahaya putih muncul, menekan kabut hitam itu. Suara jin berteriak keras, menggema hingga seluruh ruang berguncang. "Tidak, aku penjaga abadi. Tak ada yang bisa memutuskan janjiku." Ki Suryo menatapku dengan mata penuh tekad. "Raffi, letakkan tanganmu di tongkat ini dan ulangi doaku." Aku menempelkan tangan ke tongkatnya, dan kami bersama-sama membaca, "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, wala fis sama wa huwas sami'ul alim." Cahaya di tongkat itu semakin kuat. Tubuh jin itu mulai retak seperti batu terbakar api. Dia menatapku terakhir kalinya. "Ingat, aku bukan musuhmu. Duniaku hanya penjaga dari kebenaran yang tak boleh diungkap manusia." Lalu tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam tanah merah. Ruangan itu bergetar hebat, dan cahaya merah padam berganti putih lembut. Ki Suryo terduduk lemas. Ku menatap dadaku. Tanda merah itu memudar perlahan, menyisakan bekas hitam kecil seperti arang. "Sudah selesai, Ki?" tanya aku lirih. Ki Suryo mengangguk pelan. "Untuk sementara. Tapi ingat Raffi, tidak ada sumpah yang benar-benar hilang. Hanya tertidur sampai waktu menjemputnya kembali." Kami naik meninggalkan terowongan itu. Begitu keluar ke permukaan, azan subuh berkumandang dari kejauhan. Angin pagi membawa aroma damai. Tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu masih mengawasi. Entah dari bumi atau dari dalam diriku sendiri. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Malam ketika aku dan Ki Suryo menutup kembali jalur jin penjaga makam Syekh Siti Jenar. Tapi ketenangan yang kuharapkan tak benar-benar datang. Tubuhku memang sembuh, tapi batinku seperti dililit sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat diriku, tapi bukan benar-benar diriku. Ada bayangan samar di belakang pantulan wajahku, seperti sosok berjubah hitam yang menatap dari dalam mataku sendiri. Dan setiap malam aku mendengar bisikan di telingaku, "Raffi, dunia ini hanyalah tirai. Bukankah kau ingin tahu apa yang ada di baliknya?" Koi mencoba menepisnya dengan zikir, membaca ayat kursi, bahkan tidur sambil memegang tasbih. Tapi semakin aku berzikir, semakin kuat suara itu datang. Tidak menakutkan, tapi menenangkan, menggoda, dan perlahan menanamkan keyakinan aneh di dalam hati. Ki Suryo mulai menyadari perubahan itu. Suatu malam ia datang ke rumahku dengan wajah serius. "Raffi," katanya, "kau masih menyimpan sisa ikatan itu.
Jin itu tidak sepenuhnya pergi. Ia tinggal di celah antara kesadaran dan keyakinanmu. Aku menunduk. Aku merasa seperti ada dua suara di kepalaku, Ki. Satu milikku, satu lagi bukan. Tapi anehnya, suara itu selalu bicara tentang kebenaran. Tentang hakikat yang disembunyikan manusia. Ki Suryo menatapku dalam. Itulah bahaya ilmu batin yang tidak dijaga. Jin itu bukan berbohong, tapi ia akan menuntunmu dengan kebenaran yang bengkok. Malam itu, Ki Suryo memutuskan mengajakku tinggal di rumahnya untuk sementara. Rumahnya berada tak jauh dari area pemakaman, dikelilingi pohon-pohon asam tua. Malam pertama aku di sana terasa tenang. Sampai tengah malam tiba, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Aku mengintip, dan kulihat Ki Suryo sedang duduk di tengah ruangan, dikelilingi dupa menyala, membaca doa pelan-pelan. Tapi anehnya di belakang tubuhnya ada bayangan lain yang menirukan gerakannya. Bayangan itu bukan miliknya. Ia tampak lebih tinggi, berjubah hitam dengan mata merah redup. Aku menahan napas. Bayangan itu menatap ke arahku, lalu mengangkat jarinya perlahan dan menunjuk ke dadaku. Seketika tanda hitam di dadaku terasa panas lagi. Aku terjatuh, menggigil hebat. Ki Suryo menoleh cepat, wajahnya panik. "Raffi, jangan lihat matanya!" Ia berlari mendekat dan menepuk bahuku keras sambil membaca ayat kursi. Seketika bayangan itu menghilang, asap dupa padam, dan suasana kembali gelap. Aku menatap Ki Suryo dengan mata berkaca-kaca. "Ki, kenapa dia kembali?" Ki Suryo menarik napas panjang, karena sebagian jiwamu masih memanggilnya. "Kau terlalu ingin tahu, Raffi. Dalam dunia ini, rasa ingin tahu yang tak dibimbing iman adalah jalan tercepat menuju kebinasaan. Sejak malam itu, setiap kali aku tidur, mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Dalam mimpi, aku berdiri di halaman luas bercahaya merah. Di depanku berdiri Al-Muwahhid. Tapi kali ini wajahnya menyerupai wajahku sendiri. Ia berkata, 'Aku bukan musuhmu, Raffi. Aku hanya bagian dari pengetahuan yang manusia sembunyikan. Biarkan aku menyatu, dan kau akan tahu apa yang bahkan Ki Suryo tak sanggup pahami.' Aku terbangun dengan tubuh basah keringat. Saat menatap tangan, kulihat garis hitam samar muncul di kulitku, menjalar dari pergelangan ke dada. Rasanya seperti tinta hidup yang berjalan di bawah kulit. Siangnya, Ki Suryo menyiapkan air dari 7 sumber sumur dan daun bidara. 'Kau harus mandi ini sebelum malam Jumat,' katanya. 'Kalau tidak, jin itu akan mengambil alih kesadaranmu.' Aku mengikuti semua petunjuknya. Tapi semakin banyak ritual kulakukan, semakin sering aku merasa dia ada di dekatku. Saat berzikir, aku mendengar suaranya ikut melantunkan ayat bersamaku. Saat aku membaca bismillah, aku mendengar gema lain mengucapkannya dalam bahasa yang asing tapi indah. Pada malam Jumat, Ki Suryo membawaku ke halaman belakang rumahnya. Di sana ia membuat lingkaran dari garam dan tanah makam wali. Kami duduk di tengah lingkaran itu sambil membaca surah Al-Jin bersama. Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk. Dari arah timur terdengar suara angin berdesir. Lalu muncul bayangan hitam pekat yang menebal menjadi bentuk tubuh. Suaranya bergema pelan. "Mengapa kalian memanggilku lagi? Seuna api ingin melukai, hanya ingin kembali kepada yang mencari." Ki Suryo berdiri tegak. "Kau bukan kembali," kau menjeran. "Kembalilah ke tempatmu, wahai Al-Muwahhid. Dunia manusia bukan lagi tempatmu." Jin itu menatapku. "Raffi, pilihlah. Jika kau ingin damai, aku akan pergi. Tapi jika kau ingin tahu arti kebenaran sejati, izinkan aku bersamamu." Aku membeku. Dalam diriku terjadi perang antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Suaraku bergetar. Kalau aku memilih salah satu, apa yang terjadi pada jiwaku? Jin itu tersenyum samar. "Jika kau memilihku, kau akan melihat apa yang tak dilihat manusia. Jika kau menolakku, kau akan terus diburu rasa penasaran sampai akhir hayatmu." Ki Suryo berteriak, "Jangan dengarkan dia, Raffi. Itu tipu daya iblis pengetahuan." Tapi sebelum aku bisa menjawab, tanah di bawah kami bergetar hebat. Cahaya dari lingkaran garam pecah, dan bayangan itu perlahan menyatu dengan tubuhku. Aku menjerit, Ki Suryo menahan dengan doa, tapi suara jin itu lebih kuat. "Aku dan kau. Satu nafas, satu tujuan." Setelah itu semuanya gelap. Aku terbangun menjelang subuh. Ki Suryo terbaring pingsan di sampingku. Di cermin mataku tampak normal, tapi untuk sesaat pupilku berubah menjadi merah gelap. Dan di telingaku suara itu berbisik lembut. "Aku sudah di dalam."
Kini waktunya kau tahu rahasia Syekh Siti Jenar yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang memegang rahasia di antara dua dunia. Semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, pembawa cahaya kebenaran yang sejati. Sudah 3 hari sejak malam penyatuan itu. Ku tak lagi merasa demam atau sakit, tapi sesuatu dalam diriku berubah. Dunia terasa lebih sunyi, lebih jelas. Ku bisa mendengar desir daun, detak jantung orang lain, bahkan bisikan niat yang belum diucapkan. Tapi di balik semua itu aku tahu, itu bukan sepenuhnya aku. Ki Suryo masih terbaring lemah di kamar belakang. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Namun saat matanya terbuka, ia memanggilku dengan suara serak. Raffi, apa yang terjadi malam itu? Aku hanya menunduk. Aku ingin bicara. Tapi suaraku terdengar berbeda. Lebih dalam, bergema seperti dua suara yang menyatu. Aku tidak tahu, Ki. Tapi aku bisa merasakan dia di dalamku. Ki Suryo menghela napas panjang. Al-Muwahhid belum pergi. Dia kini jadi bagian dari ruhmu. Tapi ini belum akhir. Masih ada satu tempat di bawah makam Syekh Siti Jenar yang belum kita sentuh. Di sanalah rahasia sesungguhnya disimpan. Aku menatapnya. Rahasia apa, Ki? Dia menjawab pelan. Rahasia tentang kenapa jin itu terikat dan siapa sebenarnya yang menandatangani sumpah darah pertama kali. Malam itu kami kembali ke makam untuk terakhir kalinya. Langit hitam tanpa bulan. Angin berhembus seperti napas dingin dari dalam bumi. Ki Suryo berjalan tertatih tapi teguh, membawa tongkatnya yang kini terlihat retak di beberapa bagian. Aku berjalan di belakang, merasakan setiap langkah menuntunku semakin dalam ke dunia yang tak lagi manusiawi. Di depan nisan utama kami berlutut. Ki Suryo menaburkan tanah dari 7 makam wali, lalu membacakan surah Al-Mulk. Tak lama kemudian, tanah di depan kami kembali retak. Lebih dalam dari sebelumnya. Kami turun melalui lubang itu, menuruni lorong batu yang menurun tajam. Di dasar lorong terdapat ruang batu besar, dan di tengahnya berdiri sebuah peti batu berukir. Ayat kuno. Di atas peti itu terukir nama Syekh Lemah Habang. Aku tertegun. Syekh Siti Jenar. Ki Suryo menatapku dengan mata sayu. Benar, tapi dengarkan Raffi. Di bawah peti ini bukan hanya jasad beliau, tapi juga segel ilmu yang tidak boleh dibuka manusia biasa. Belum sempat ia melanjutkan, suara dalam kepalaku kembali berbicara, suara Al-Muwahhid. Buka Raffi, kau sudah menjadi perantara. Hanya melalui tanganmu rahasia itu bisa dibuka kembali. Tanganku bergerak sendiri. Ki Suryo berteriak, jangan Raffi, itu bukan untuk manusia. Tapi tubuhku seperti dikendalikan kekuatan lain. Jari-jariku menyentuh ukiran di batu itu. Dan tiba-tiba ruangan berguncang hebat. Cahaya merah menyala dari sela-sela peti. Suara lantunan doa bercampur jeritan gaib menggema di dinding. Dari dalam peti keluar pusaran cahaya hitam. Dan dari dalamnya muncul sosok berjubah putih tua dengan wajah tertutup kain. Sosok itu menatapku. Suaranya tenang tapi dalam. Mengapa kau membangunkanku, wahai anak manusia? Aku bergetar. Apakah engkau Syekh Siti Jenar? Sosok itu mengangguk perlahan. Aku hanyalah bayangan dari ilmu yang pernah ditinggalkan. Jin itu adalah penjagaku. Ki Suryo segera bersujud, tubuhnya bergetar hebat. Ampuni kami, Syekh. Kami hanya ingin menutup ikatan lama, bukan mengusiknya. Syekh itu menatap kami berdua. Ikatan itu tidak salah, Ki Suryo. Tapi ia tak bisa ditutup dengan takut. Ilmu yang dijaga jin itu bukan untuk dilenyapkan, tapi untuk diuji hati yang mencarinya. Lalu pandangannya beralih padaku. Raffi, keturunan darah penjaga pertama. Kakekmu adalah murid yang mengikat sumpah dengan Al-Muwahhid agar ajaranku tak disalahgunakan. Tapi darahmu membangunkannya kembali. Kini hanya kau yang bisa memutuskan apakah kebenaran disembunyikan atau diteruskan dengan iman. Aku menatapnya bingung. Tapi, gaya main aja, Syekh. Ku sudah setengah menjadi dia. Syekh itu tersenyum samar. Maka jadilah 2 dalam 1. Gunakan kekuatannya untuk menjaga, bukan menguasai. Ilmu tanpa iman adalah kegelapan. Tapi iman tanpa ilmu hanyalah kosong. Tiba-tiba ruangan diterangi cahaya putih lembut. Al-Muwahhid muncul di samping Syekh itu. Namun kali ini wajahnya damai. Kiri menatapku.
Aku telah menunaikan tugas. Kini waktunya aku kembali ke tempatku. Tapi ingat Raffi, setiap ilmu yang kau pegang akan menuntutmu untuk jujur pada niatmu sendiri. Ia mengangkat tangannya ke dadaku. Cahaya merah keluar dari tubuhku, melingkar lalu menyatu ke dalam tanah. Aku menjerit, tapi rasa sakit itu berubah menjadi tenang. Ki Suryo menatapku. Air mata menetes di pipinya. Alhamdulillah, dia sudah bebas. Syekh Siti Jenar berkata terakhir kalinya sebelum lenyap bersama cahaya. Rahasia sejati bukan untuk ditakuti atau dibuka. Ia hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Cahaya padam, ruangan kembali gelap, hanya aroma tanah dan dupa yang tersisa. Kami berdua naik ke permukaan dengan tubuh lemas tapi hati ringan. Beberapa hari kemudian, makam Syekh Siti Jenar kembali tenang seperti biasa. Tidak ada lagi gemuruh, tidak ada bisikan. Tapi di dada kiriku masih tersisa titik kecil berwarna merah. Tanda bahwa aku pernah menyentuh dunia yang tak seharusnya disentuh. Ki Suryo memandangku saat kami berpisah. Jangan pernah kembali ke sana tanpa tujuan, Raffi. Karena setiap rahasia yang kau buka akan selalu menuntut bayaran. Aku hanya tersenyum lemah. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang. Dan angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah suci. Tapi di dasar hati kecilku aku tahu, sebagian dari suara itu masih ada, berbisik lembut seperti doa. Jaga ilmu itu, Raffi, karena suatu hari nanti, dunia akan memanggil penjaga berikutnya.